Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Kita percaya hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh menjalani hidup kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Mari menaikkan pujian kita pada hari ini dari pujian kita Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa bersama dengan tuntunan kasih Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita dalam melewati berbagai keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan tetap menuntun kami, Tuhan tetap bersama kami. Dan pada hari ini Tuhan tetap memberikan kerinduan bagi kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Mu. Tiba saatnya kami merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkarya bagi kami semuanya, dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka nats renungan harian kita pada pagi hari ini. Dari hari ini diangkatkan dari Mika 4 ayat yang kelima. Mika 4 ayat yang kelima, mari kita baca bersama. Sedemikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Mika 4 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan adalah perjalanan yang seharusnya adalah mengikut Dia di sepanjang jalan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan itu terkadang kita juga terjatuh dan meninggalkan Dia. Terkadang kita berkelok apakah ke kiri ataukah ke kanan, tidak lagi mengikut Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Mika menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda. Yang pada masa itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, kitab Mika ini menceritakan bahwa umat pilihan Tuhan, umat Yehuda itu sudah meninggalkan Tuhan.
Ya, mereka menyembah allah-allah lain dan berbuat jahat. Bukan hanya umat, tetapi juga para pemimpin dan juga banyak nabi-nabi palsu yang menyampaikan tentang berita yang palsu kepada umat itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka mengalami didikan Tuhan melalui penghukuman, mereka dibuang, ditawan di Babel, mereka mengalami pembuangan di Babel. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah penghukuman juga yang disampaikan oleh Tuhan sebagai bentuk didikan bagi mereka supaya kembali kepada Tuhan, Nabi Mika juga menyampaikan nubuat tentang pengharapan, tentang janji keselamatan yang disampaikan bagi orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus dijalankan seorang yang mau berjalan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan bagi mereka akan beroleh pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Yang pertama, jikalau kita membaca dari Mika 4, ya, mulai dari ayat 1 kita membaca sampai ayat ke-5, kita akan melihat dalam ayat yang pertama dan ayat kedua bahwa orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajarannya dan mentaatinya. Artinya mau belajar firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, tidak cukup hanya belajar, tidak cukup hanya tahu atau mengetahui firman itu, tetapi juga melakukannya. Ya, belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari, sehingga dengan demikian ada perubahan dalam hidup kita setiap harinya. Ya, yang kedua, apa yang harus mereka lakukan? Ya, selain mereka belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu yang ketika mereka lakukan akan tampak dalam hidup mereka yang bersedia hidup dalam perdamaian, bersedia hidup berdamai. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah tadi yang dikatakan dengan, kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, bagaimana dikatakan tentang pedang-pedang mereka, bangsa-bangsa itu menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemungkas. Alat-alat perang diubah menjadi alat-alat pertanian, ya. Bangsa itu tidak lagi mau belajar berperang, artinya mereka hidup dalam perdamaian. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, melakukannya, hidup kita ini membawa damai sejahtera, ya, membawa damai sejahtera, hidup berdamai, penuh kasih, saling menopang, saling menolong, hidup berdamai sejahtera. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mau belajar firman Tuhan, melakukannya, hidup berdamai, ya, hidup dalam perdamaian. Ya, rasa curiga itu tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah kedamaian. Ya, kedamaian. Dan mereka mau belajar dari siapa? Sang Guru damai itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, itulah ayat yang kelima yang mengajarkan kepada kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, berarti hidup setia mengikut Tuhan selamanya. Itu yang dikatakan tadi, ya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudaraku, apapun yang kita sedang rasakan pada saat ini, mungkin ada banyak sukacita yang kita sedang rasakan pada saat ini. Di tengah sukacita, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, ingatlah tetap setia belajar, ya, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kita setiap hari, dan hiduplah dalam perdamaian serta setia kepada Tuhan. Ketika pun ada banyak pergumulan yang kita hadapi pada saat ini sebagai akibat pandemi COVID-19 atau pergumulan dalam keluarga, kesehatan, ya, dalam hubungan dengan sesama, mari belajarlah, mari renungkan firman Tuhan, lakukan. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk bisa hidup berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, ya, berdamai dengan masalah kita, berdamai dengan penyakit kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera, kekuatan pemulihan dari Tuhan, dan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan selamanya.
Saudaraku, selamat tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam tuntunan tangan kasih kita, Tuhan, kita dimampukan untuk terus setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Mari menaikkan pujian kita, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bait yang kedua, ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menuntun kami untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Menuntun kami tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini adalah hidup yang membawa damai sejahtera bagi sekitar kami. Oleh karena kami sudah diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh berdamai dengan diri kami, dengan masalah kami, dengan sakit penyakit kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, di tengah gereja kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami dan tetap mengajar kami mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan selamanya dalam hidup kami di dunia ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan tetap menuntun kami. Baik saudara-saudari kami yang ada di Siti-Lusada Bekasi, tetap sehat dalam lindungan tangan kasih Tuhan, dalam usaha pekerjaan, biarlah tetap boleh menjalaninya dengan baik, dan semua keluarga kami Tuhan tetap sertai, saudara-saudari kami dimanapun berada, biar kiranya mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan, meskipun berbagai situasi keadaan yang sedang kami hadapi, ajar kami tetap mengandalkan Tuhan. Bagi saudara kami, Nade Gideon, Bapak Aga, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Yoselin di Medan, Kak Mary Ginting. Demikian juga saudara-saudari kami sendiri atau keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, kami percaya bahwa Tuhan tetap menuntun hidup mereka sehingga mereka tetap berjalan di jalan Tuhan, beroleh kekuatan, beroleh pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, tetap membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, melakukannya, sehingga hidup kita menjadi hidup seorang yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dan tetap setia kepada Tuhan sepanjang jalan hidup kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang,
Tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.